Bermula dari sepasang suami istri yaitu Bimo dan Sri. Mereka sedang menunggu travel yang menjemput mereka menuju Muara Tapah. Bimo ditugaskan di sana sebagai seorang guru. Beberapa saat kemudian jemputan mereka datang, di mana mereka dijemput oleh dua orang yaitu Tarno dan Junai. Dalam perjalanan itu, Junai memperingatkan Bimo agar berhati-hati, sebab di daerah itu ada kebiasaan memotong leher seseorang yang berbuat salah. Hal itu membuat Bimo sedikit ketakutan. Beberapa saat kemudian, Sri yang termenung melihat cahaya aneh yang melintas di hadapannya. Sontak hal itu membuat dia terkejut dan menoleh ke belakang untuk memastikan yang dilihatnya tadi. Alangkah terkejutnya dia ketika ia melihat kepala yang terbang menatapnya dari luar kaca mobil. Ia pun segera membangunkan suaminya dan menceritakan apa yang dia lihat. Bimo pun memastikan apa yang dilihat oleh Sri dan tidak menemukan kepala yang dimaksud. Ketika Sri bertanya kepada Tarno dan Junai, mereka juga tidak melihatnya. Namun, wajah mereka memperlihatkan kegugupan. Bimo yang mulai mengantuk mencoba menenangkan Sri. Tiba-tiba saja Sri menjadi mual, dan mereka pun berhenti. Bimo mengatakan kepada Sri agar ia balik saja ke rumah. Namun Sri tetap ingin bersama Bimo dan menemaninya. Seketika pandangan mereka teralihkan oleh suara dari semak belukar. Tarno dan Junai mengambil senjata dan mengarahkan ke semak belukar. Namun, yang muncul bukan hewan buas melainkan peti mati. Mereka pun lari ketakutan dan menuju mobil. Tetapi mobil mereka mogok dan tidak mau menyala. Seketika mereka semua menjadi panik. Ketika peti mati itu mulai menabrak mobil, Junai meminta telur kepada Bimo dan Sri. Mereka pun memberikannya. Dan ia melempar telur itu di dekat peti mati, sehingga mobil mereka bisa jalan kembali. Sesudah itu, diperlihatkan dari dalam peti mati ada sosok yang mengambil telur yang dilempar Junai. Namun yang terlihat hanya tangannya saja. Keesokan paginya, mereka pun sampai di sebuah rumah makan dan mulai memesan makanan. Bimo pun bertanya mengenai peti mati yang mereka lihat kepada Junai. Namun, Junai segera mengatakan bahwa itu adalah peti mati dari dukun yang berilmu hitam. Hal itu membuat Bimo dan Sri saling menatap penuh dengan kekhawatiran. Ketika mereka ingin menaiki kapal, mereka bertemu dengan Tingen, seorang guru bahasa daerah di sekolah yang sama tempat Bimo bertugas. Dia ditemani oleh Ampong, yang merupakan sekdes di Muara Tapah. Ia ditugaskan untuk menjemput Bimo dan Sri. Setelah kepergian mereka, Tarno dan Junai menghampiri Tingen yang sedang berdiri di dermaga menatap kepergian Bimo dan Sri. Tingen pun bertanya kepada Tarno apakah terjadi sesuatu ketika di perjalanan. Tarno mengatakan mereka bertemu dengan Kuyang dan Raung. Tingen pun berkata mereka akan bertemu hal lain yang menanti mereka. Sebab kedatangan Sri telah ditunggu. Beberapa saat kemudian, Bimo, Sri, dan Ampong sampai di lokasi tujuan. Ampong menyampaikan bahwa mereka berdua bisa lebih dulu ke sekolah dan berjalan lurus saja. Ia pun pergi tanpa mengatakan sesuatu dan terlihat buru-buru. Mereka berdua hanya bisa tercengang dan keheranan atas tindakan Ampong. Dengan perasaan takut, mereka pun berjalan menelusuri jalan setapak menuju desa yang dimaksud. Beberapa saat kemudian, mereka sampai dan mendekati seorang ibu untuk bertanya tentang lokasi sekolah yang ingin mereka datangi. Namun, respons ibu tersebut tidak baik. Ia malah meludah di hadapan Bimo dan Sri. Tiba-tiba, seorang laki-laki dengan membawa parang mengarahkan Bimo dan Sri ke lokasi sekolah yang mereka ingin datangi. Dengan keadaan syok atas apa yang mereka alami, Bimo segera menarik tangan Sri dan segera pergi. Sesampainya di sekolah tersebut, mereka disambut oleh Pak Kasno sebagai kepala sekolah di SD Negeri Muara Tapah. Pak Kasno mengarahkan mereka menuju rumah untuk ditinggali. Dan ia menjelaskan situasi kampung dan sekolah. Pak Kasno pun mengajak Sri untuk ikut mengajar di sekolah, daripada ia hanya berada di rumah. Awalnya, Sri menolak ajakan itu, namun karena Pak Kasno memaksa dan Bimo menyetujuinya, ia pun akhirnya menyetujui ajakan Pak Kasno. Setelah mereka selesai makan, Pak Kasno mengajarkan mereka kebiasaan di kampung itu, yaitu membuang sisa makanan di luar rumah. Setelah itu, Pak Kasno pun pergi, dan Bimo mengantarkannya ke depan rumah. Sri, yang sedang membersihkan piring di dapur, tiba-tiba mendengar suara aneh. Ia pun mendekati sumber suara itu. Namun, Sri tidak menyadari bahwa di luar jendela ada Kuyang yang sedang memperhatikannya. Bimo, yang sedang berada di depan rumah bersama Pak Kasno, bertanya tentang kakek dan nenek yang ia jumpai di hutan bersama Sri. Pak Kasno memberitahu bahwa itu adalah Bue Alang dan istrinya yang bernama Tambinyai. Mereka adalah pasangan suami istri yang gila karena telah kehilangan anak. Kemudian Pak Kasno pun pamit, dan Bimo segera masuk ke dalam rumah untuk tidur. Beberapa saat kemudian,
Bimo terbangun karena mendengar suara aneh. Ia pun mencari asal suara itu dan mengintip keluar melalui celah jendela. Tiba-tiba, ada sesuatu yang bergerak cepat dan ia pun kaget. Bimo segera membawa lampu dan pergi memastikan ke dapur. Disusul oleh istrinya yang telah terbangun. Alangkah terkejutnya mereka ketika ternyata Tambinyai sudah berada di depan pintu. Ia masuk ke dalam dan menatap Sri dengan tajam. Ia pun memegang perut Sri dan membaca doa. Sementara Sri dan Bimo hanya terpaku dan ketakutan. Setelah membacakan doa, Tambinyai pun pergi. Keesokan paginya, Bimo menceritakan kepada Pak Kasno tentang apa yang terjadi. Namun, Pak Kasno hanya mengatakan bahwa itu hal biasa yang dilakukan oleh warga. Ia pun segera mengajak mereka menuju sekolah. Sesampainya di sekolah, mereka bertemu dengan Pak Anca sebagai guru dan Sahen sebagai penjaga sekolah. Setelah itu, kelas pun dimulai. Sri masuk ke kelas dan mengajar pelajaran bahasa Inggris. Sebelumnya, murid yang berada di dalam kelas hanya 3 orang. Namun tiba-tiba jumlahnya bertambah banyak. Wujud mereka mengerikan. Sehingga hal itu membuat Sri menjadi ketakutan. Setelah ia tersadar, ia melihat ke jendela dan di sana Tambinyai memperhatikannya dari jauh. Sepulangnya di rumah, Sri pun menceritakan kepada Bimo apa yang ia lihat. Namun, Bimo mencoba menenangkan Sri dengan mengatakan bahwa yang ia lihat hanya halusinasi. Setelah beberapa saat, Sri menoleh ke belakang dan melihat bayangan seseorang di tirai. Ia pun mendekat dan memastikan apakah itu suaminya. Namun, ketika ia membuka tirai itu, ternyata tidak ada seorang pun di sana. Malam pun tiba, dan sebelum mereka makan, Sri mengikuti tradisi di kampung itu dengan melemparkan nasi di pekarangan rumah. Setelah itu, mereka pun makan, dan Sri menyampaikan kekhawatirannya kepada Bimo. Namun, Bimo mengatakan agar Sri berpikir positif. Keesokan harinya, mereka melanjutkan mengajar di sekolah. Bimo dan Sri, yang sedang berbincang-bincang dengan para murid, tiba-tiba terkejut dengan suara teriakan dari siswi di sekolah itu. Salah seorang siswi terlihat bergelantung di atas plafon dan seolah ditarik oleh sesuatu. Para guru pun segera pergi membantu. Bimo diperintahkan Pak Kasno untuk melihat siswi yang berada di atas plafon itu. Ketika ia memastikan, ia terkejut dengan sosok yang ia lihat, sehingga membuat ia terjatuh. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Sri di ruangan sebelah. Di sana, Sri dihadang oleh para hantu yang menunjuk bayi di dalam kandungannya sebagai tumbal. Karena syok, perut Sri menjadi sakit dan membuat ia pingsan. Malam harinya, Bimo sedang menghidupkan lampu di rumah. Sri yang sedang tertidur tiba-tiba bangun dan dikejutkan dengan kuyang yang hadir di hadapannya. Namun, hal itu hanya mimpi. Bimo pun datang menghampirinya dan menenangkan Sri. Keesokan paginya, Sri dan Bimo bersiap-siap untuk pergi mengajar di sekolah. Tiba-tiba, Pak Kasno dan Sahen datang memberitahu Bimo bahwa sekolah libur karena kejadian kemarin. Ia pun mengajak Bimo dan Sri untuk bertemu kepala desa. Pak Kades pun menjelaskan mengapa mereka dipanggil dan memperkenalkan seorang tabib di desa itu yang bernama Minaue. Sri pun mengulurkan tangannya dan Minaue memeriksanya. Alangkah terkejutnya mereka bahwa Sri ternyata telah hamil. Hal ini membuat semua orang di dalam ruangan itu menjadi panik. Bimo pun bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Minaue menjelaskan, ada sebuah ramalan di desa itu, bahwa pada suatu saat akan datang seorang wanita dari seberang pulau yang akan menyerahkan janinnya kepada iblis. Hal ini akan membuat kekuatan iblis menjadi lebih kuat. Minaue menenangkan Sri dan Bimo. Ia mengatakan tidak perlu khawatir karena ia punya cara untuk menyelesaikannya. Tiba-tiba saja Sri pingsan dan wajahnya menjadi hitam. Dengan segera, Minayu membaca mantra dan menghentikan kesurupan yang dialami Sri. Tinayu keluar dan melihat bahwa di luar tiba-tiba menjadi gelap. Kepala desa dan beberapa orang lainnya berkumpul dan berdiskusi tentang apa yang terjadi. Ampong segera mengusulkan untuk menyerang Tambinyai, karena kuat dugaan ia adalah kuyang yang selama ini meneror desa. Namun, Pak Kasno tidak setuju dengan hal itu. Ia mengatakan bahwa harus ada bukti terlebih dahulu. Tetapi Ampong, yang sudah tersulut emosi, tidak peduli dan segera pergi ke tempat Tambinyai. Tetapi ia tidak ada di sana. Pak Kasno pun menemani Bimo dan Sri untuk pulang ke rumah. Mereka dicegat oleh Tingen, yang menanyakan kepada Pak Kasno penyebab para murid kerasukan. Karena ia telah memasang penangkal, yaitu daun sawang. Pak Kasno meminta maaf kepada Tingen, karena ia telah memotong daun tersebut sebab tidak mengetahui kegunaannya. Bimo pun datang menghampiri mereka dan meminta Tingen untuk memberikan jimat kepada istrinya. Namun, Tingen tidak memilikinya lagi. Ia hanya memiliki rambut kuyang yang telah membunuh anak dan istrinya. Dengan segera,
Bimo masuk ke rumah dan merapikan pakaian istrinya. Ia ingin Sri segera pergi dan tinggal di rumah istri Pak Kasno di kecamatan. Pak Tingen pun memanggil Bimo dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa pergi malam ini, karena kapal tidak ada dan hanya tersedia esok pagi. Untuk pencegahan, Pak Tingen memasang penangkal di rumah Bimo. Saat mereka tertidur, tiba-tiba terdengar suara dari luar. Bimo pun pergi mengunci jendela yang terbuka. Terlihat sebuah bola api melesat di depan pintu rumah mereka. Ia segera menutupnya dan pergi ke kamar untuk berlindung bersama istrinya. Di luar terdengar suara yang riuh. Bahkan sampai rumah mereka bergetar, dan tiba-tiba terdengar suara jeritan yang membuat Bimo dan Sri kesakitan. Keesokan paginya, Bimo dan Sri segera menuju dermaga. Namun, alangkah terkejutnya mereka ketika melihat kapal yang hendak mereka naiki telah terbakar. Dengan segera, Bimo datang membantu memadamkan api dan meninggalkan Sri. Tiba-tiba, orang-orang di dermaga menjerit dan kesurupan. Bimo pun menyadari bahwa ia telah kehilangan Sri dan panik. Ia segera menuju rumahnya untuk mencari keberadaan istrinya. Namun Sri tidak ada di sana. Ia kemudian pergi ke sekolah ditemani oleh Pak Kasno. Mereka mencari di setiap ruangan namun tidak menemukannya. Dengan putus asa, Bimo pun terduduk. Namun pandangannya teralihkan ketika melihat siswa yang kesurupan beberapa hari yang lalu. Ia menanyakan keberadaan Sri, dan siswa itu menunjuk ke arah semak-semak. Bimo segera pergi ke arah tersebut dan menemukan selendang serta sebuah gelang. Dengan amarah, Bimo segera menuju ke rumah Ampong. Karena gelang itu mirip dengan kepunyaan Ampong, mereka pun saling bertukar pukulan. Tetapi karena banyak orang yang datang, Ampong berhenti dan berusaha tenang. Ia mengatakan bahwa gelang itu bukan miliknya, karena gelang miliknya masih ia miliki. Bimo pun teringat bahwa gelang yang dipegangnya sama dengan milik Pak Tingen. Minayu yang berada di lokasi pun mengatakan bahwa ini pasti perbuatan Tambi Nyai dan Bue Alang. Dengan kekuatannya, Tambi Nyai mulai berdoa untuk menemukan keberadaan Sri. Ia segera meminta kepala desa untuk mengerahkan warga malam itu ke hutan, karena diduga Tambi Nyai berada di situ. Malam pun tiba, dan seluruh warga mulai mencari keberadaan Sri. Di tengah pencarian, Bimo melihat bola api yang terbang di langit. Dengan segera, ia berlari dan mengikuti bola api yang terbang itu. Akhirnya, Bimo menemukan istrinya yang tertidur di bawah pohon besar. Ia pun dibantu beberapa warga menuju sebuah rumah. Kepala desa pun bertanya mengapa Sri tidak dibawa ke tempatnya saja. Namun, Minayu bersikeras bahwa tempat ini lebih aman, dan ia harus segera melepaskan Sri dari pengaruh Tambi Nyai. Minayu pun memulai ritual, namun di luar terdengar suara yang menakutkan. Ternyata sesosok Kuyang sedang mengintai dari luar. Minayu pun memberikan senjata kepada Bimo untuk menghabisi Kuyang. Di mana lokasi tubuh Kuyang itu diketahui oleh kepala desa. Bimo, Pak Kasno, dan kepala desa pergi menuju tempat Tambi Nyai dan Bue Alang. Namun, terlihat bahwa Pak Tingen diam-diam menunggu kepergian mereka dan segera menuju tempat Sri dan Minayu berada. Bimo bersama kedua orang lainnya pun sampai di tempat Tambi Nyai dan Bue Alang. Ketika mereka hendak menyerang, Tambi Nyai menghentikan mereka dengan kekuatannya. Bue Alang menjelaskan bahwa dalang sebenarnya adalah Minayu. Tambi Nyai hanya ingin melindungi Sri dan bayinya. Dengan segera, mereka bergegas menuju tempat Minayu dan Sri berada. Di lokasi lain, Tingen mengendap-endap dan menyandera Pak Sahen. Ia menjelaskan kepada Pak Ampong tentang kejahatan Minayu yang sebenarnya. Ketika Pak Ampong mengintip ke dalam rumah, tiba-tiba saja Minayu menghunuskan senjata tajam dan membuat Pak Ampong tumbang. Ia pun mendekati Pak Tingen dan Pak Sahen. Mereka tidak bisa bergerak karena kekuatan Minayu, sehingga Minayu dengan mudah menghunuskan belati kepada mereka. Minayu kemudian kembali ke rumah dan melanjutkan ritual yang sempat terhenti. Ketika ia hendak menghunuskan belati ke perut Sri, tiba-tiba saja Tambi Nyai yang telah menjadi Kuyang menghentikannya. Minayu, yang ketakutan, segera pergi, dan Tambi Nyai mengikutinya. Namun, di sana terdapat api yang membakar lantai, dan Sri tidak dapat bergerak serta hanya bisa merintih kesakitan. Beberapa saat kemudian, Bimo sampai menggunakan sepeda motor milik kepala desa. Ia hanya bisa menjerit ketika melihat rumah tempat Sri berada terbakar. Tiba-tiba, Pak Tingen datang dan memanggil namanya. Tetapi karena emosi, Bimo segera menyerang Pak Tingen. Dengan segera, Pak Tingen menyadarkan Bimo dan menunjuk ke arah Sri. Bimo pun segera tersadar dan pergi menjumpai Sri yang terlihat lemas. Pak Tingen kemudian mengatakan kepada Bimo agar segera mencari tubuh Minayu sebelum ia menjadi manusia kembali. Ia memberikan sebuah potongan rambut yang bisa menunjukkan keberadaan tubuh Minayu. Ketika Bimo mencarinya dan hampir mendekati tubuh Minayu, tiba-tiba sebuah bola api menyerangnya. Ternyata,
Minayu telah menjadi kuyang dan menyerang Bimo yang sedang mencari tubuhnya. Ketika kuyang Minayu terus menyerang Bimo, tiba-tiba Tambinya yang juga telah menjadi kuyang menyelamatkannya dan menyerang Minayu. Dengan segera, Bimo pergi menuju tubuh Minayu. Meski beberapa mayat menghalangi Bimo, ia tetap berusaha untuk mendapatkan tubuh Minayu. Ia pun menarik tubuh itu menuju api yang telah membakar rumah Minayu. Ketika Minayu berhasil mengalahkan Tambinyai, ia menyadari bahwa tubuhnya telah terbakar dan menjerit dengan keras. Namun, sudah terlambat bagi Minayu. Ia pun terjatuh lemas. Dengan segera, Bimo mengambil batu dan menghancurkan jantungnya. Hal itu mengakhiri teror kuyang di desa tersebut. 6 bulan kemudian, diperlihatkan Sri dan Bimo yang selesai mengajar. Mereka melihat sosok Taminyai dan Bue Alang sedang memperhatikan mereka dari luar sekolah. Bimo dan Sri pun hanya bisa tersenyum memandang mereka. Tiba-tiba, Pak Kasno datang dan memberitahu mereka bahwa Tambinyai dan Bue Alang telah meninggal dunia tadi pagi. Film ini pun diakhiri dengan memperlihatkan sesosok wanita yang sedang mengadakan ritual membangkitkan sesosok kuyang, yaitu Minayu. Kesimpulan dari cerita ini adalah selalu patuhi larangan desa, dan jangan pergi ke suatu tempat dalam keadaan hamil, karena kamu tidak tahu apakah ada kuyang yang mengintaimu.